Saya melihat orang-orang yang paling bahagia dalam hidup saya itu, saya lihat mereka yang bertani atau petani. Dari situlah saya berpikir bahwa saya mau menghabiskan hidup saya itu sebagai petani. Kalau orang-orang lebih mengenal saya sebagai pembuat film, belum banyak yang tahu saya adalah petani. Cuman bertani ini sudah saya cita-citakan sejak saya pertama kali membuat film juga. Nah, saya ingin menjalankan hidup seperti orang-orang Bali pada zaman dulu itu. Bertani, sehari-hari bertani. Ada waktu luang, saya berkesenian membuat film. Gitu. Ya bedanya kalau dulu orang bermain gamelan, menari, melukis, bikin patung, waktu luang saya gunakan untuk membuat film. Konsep awal saya itu, saya mau bikin kebun rempah-rempah. Di awal saya tanam merica, cabai jamu, kemudian kemukus, dan vanili. Di tempat saya pertama kali membuat kebun itu, ternyata lokasinya terlalu teduh. Karena pohon-pohon tetangga itu terlalu rimbun. Yang bagus tumbuh di sana itu hanya vanili. Akhirnya sementara di kebun satu itu yang banyak itu vanili. Nah kemudian beberapa tahun lah, itu 3 tahun yang lalu, kemudian sekitar 1 tahun kemudian banyak sekali pesanan untuk menanam lebih serius vanili. Karena vanili tiba-tiba harganya tinggi sekali. Kemudian termasuk juga teman-teman yang membantu saya, artinya teman-teman yang mau berinvestasi di kebun saya, mereka tuh ingin berinvestasi di vanili. Akhirnya sekarang bisa dikatakan kebun saya itu dikenal dengan kebun vanili. Gitu. Mupubati Farm itu adalah nama kebun saya gitu, nama bisnis saya. Kemudian karena saya modalnya sedikit, tidak punya tanah gitu, saya mencari investor. Siapa yang mau memberikan saya tanah? Mau tanah milik, mau dia ngontrak, mau apapun gitu. Yang penting saya nanti bisa mengelola tanah itu. Nah, Mupubati Farm mengelola. Mupubati Farm ini semangatnya adalah solidaritas. Saya tidak merancang sebuah bisnis yang bersifat kapitalis yang sadis gitu, enggak. Saya ingin kebun ini dimiliki oleh sebanyak-banyaknya teman saya. Jadi otomatis saya juga akan banyak punya orang yang akan mengontrol kerja saya gitu. Ini adalah tempat untuk membuat bibit, pembibitan. Nursery house gitulah. Semua bibit yang saya tanam di kebun itu saya produksi di sini. Ini bibit vanila, ini yang sudah mulai tumbuh. Begitu tumbuh saya bawa ke kebun. Jadi saya sudah siap beberapa tempat untuk ditanemin. Begitu tumbuh kebun. Begitu di sini ada yang tumbuh, saya ambil, saya seleksi, langsung kirim ke kebun. Tanaman-tanaman yang saya tanam itu adalah sudah bisa dikatakan turun-temurun, sudah tumbuh di sini. Gitu. Katakanlah vanili sejak zaman Belanda di sini sudah ditanam. Dan sampai hari ini bertahan, masih ada sisa-sisa vanili yang saya kumpulkan jadi bibit itu adalah memang vanili yang memang tumbuh di sini, tumbuh liar di tepi jurang, di kebun-kebun orang yang sudah nggak terawat gitu. Jadi benar-benar varietas yang menurut saya sudah sangat teruji ketangguhannya tumbuh di tempat ini. Itu. Termasuk juga mice atau lada itu, atau black pepper itu.
Dari dulu memang udah ada di sini. Bibitnya itu memang asli di sini, gitu. Setidaknya dari Bali. Karena beberapa saya datangkan dari Karangasem, dari kampung ibu saya. Kemudian ada yang dari Singaraja. Sebagian, akhirnya dalam perkembangan itu saya butuh bibit banyak, saya datangkan dari Jawa. Yang saya lihat memang tidak jauh berbeda jenisnya gitu. Karena memang tanaman-tanaman yang saya tanam ini bukan hasil persilangan, bukan bibit hibrid. Jadi bibit memang yang asli gitu. Vanili itu bisa berkembang biak secara alami, itu vanili itu berkembang biak dengan biji. Tapi kalau bijinya kita tanam, itu untuk menjadi vanili dewasa itu lama. Tapi yang secara umum yang saya tahu, bikin bibit vanili itu dengan cara stek. Jadi yang bagus dijadikan bibit adalah seperti ini. Ini dipotong dulu sekitar 50 cm, dibuang. Ujungnya ini dibuang 50 cm. Kemudian barulah yang di bawahnya itu cukup tua untuk dijadikan bibit. Itu yang cepat keluar akar, cepat keluar tunas. Tapi kalau ini jadikan bibit, ujung ini akan terbuang, kasihan. Makanya pada saat saya mencari untuk bibit, saya akan cari yang sudah dia tumbuh panjang, masuk ke tanah, kemudian naik, dia keluar akar baru. Nah, bagian dia naik itu sebelum akar itu saya potong sama yang menggantung sedikit. Dalam waktu 2 minggu dia akan keluar akar, dalam waktu sebulan dia akan bertunas. 1,5 atau 2 bulan itu siap dibawa ke kebun. Ini aja. Strawberry juga bisa membantu melembabkan tanah. Ini masih eksperimen, kok ternyata ini bagus. Aku mau semua vaniliku di bawahnya dilembabkan dengan strawberry. Daunnya juga cepat sekali lebat. Kita pangkas biar jadi pupuk daun-daun yang tua. Ups, pintunya rusak. Dekatnya cuma 150 meter. Kita akan ke kebun 1. Kebun pertama yang dimodalin oleh seorang temanku, sekarang dia tinggal di Jakarta. Orang pertama yang percaya bahwa kebun saya yang ada di rumah itu layak untuk dikembangkan. Selamat datang di kebun 1. Jadi ketika saya punya konsep, saya bikin kebun kecil di belakang rumah. Kawan saya namanya Wena Wahyudi, dia orang pertama yang merespon. Artinya orang pertama yang percaya bahwa konsep saya yang ada di belakang rumah yang kecil tersebut layak untuk dikembangkan. Jadi Wena Wahyudi yang menyewakan saya tanah di sini, sehingga saya bisa membuat kebun 1 ini. Kebun 1 ini udah 3 tahun. Beberapa sudah ada yang berbuah. Ini buahnya nih. Ini buah vanili ini. Lumayan besar-besar. Nah, yang seperti ini nih, bagus buat bibit. Kalau bikin bibit ini ditanam 2 minggu, dia akan keluar akar. 1 bulan dia akan keluar tunas. Artinya tunasnya udah bisa jadi udah cukup panjang dalam waktu 1 bulan itu. 1,5 sampai 2 bulan itu sudah bisa ditanam di kebun. Buah ini usianya sekitar ini hampir 8 bulan usia buah ini. Dia akan bagus dipanen pada saat usianya 9 bulan. Di sini gunung, agak dingin. Kalau di daerah yang lebih panas, di dataran rendah, vanili itu lebih cepat matang, sama seperti kopi. Tapi kalau untuk mencari mutu biji yang bagus adalah biji dari buah yang 9 bulan di pohon.
Setelah dikawinkan, tunggu 9 bulan, panen. Itu mutu terbaik dari vanili didapat dari buah vanili yang usia 9 bulan itu. Nah, perawatannya paling cuma penambahan kokopit aja. Penambahan kokopit, kemudian pupuk kandang, bersihin gulma gitu. Hari ini saya punya 14 kebun. 14 kebun yang apa namanya? Yang sedang saya kelola. Itu giliran ngurusnya. Ini gulmanya udah banyak. Ini paling tidak rencananya sekitar 2 minggu lagi baru saya bersihkan. Kalau bersih itu seperti taman, enak gitu. Tapi kalau udah sebulan aja karena tanahnya subur, cepet banget gulmanya tumbuh. Nah, ini vanili. Bunganya yang mekar. Nah, ini kerjaan dari eh, pekerja-pekerja saya, dari pegawai-pegawai saya. Ini udah gagal nih. Em, Mahkotanya udah jatuh duluan. Bunganya udah jatuh gitu. Ini bisa jadi akan jadi buah vanili, tapi jadinya kecil. Tapi kalau sudah seperti ini sudah besar gitu buahnya, tapi sisa bunganya masih menggantung, itu bakal tumbuh terus panjang. Nih, ada yang berhasil, ada yang enggak. Ini saya tandain nih. Jadi saya tahu siapa yang gagal gitu. Nanti saya akan kasih arahan lagi atau saya cek siapa giliran hari ini mengawinkan. Kenapa gagal, gimana. Ini yang awal yang saya kawinkan sendiri, saya kasih contoh mereka. Kemudian berikutnya ya beberapa ada yang sudah berhasil, kelihatan berhasil. Kalau sebelum vanili itu akan menjadi gede sesuai keinginan kalau bunga ini menggantung 3 bulan. Menurut saya 3 bulan ya gitu. Kalau dia menggantung cuma 1 minggu, vanili ini jadi, tapi kecil gitu. Kalau menggantung lama, sampai umur 7 bulan, itu biasanya dia tetap gantung sih gitu. Itu. Begitu dia jatuh, pertumbuhan stop. Begitu dia masih, dia akan terus manjang. Gitu. Ini dikawinkan tadi pagi nih, sudah dikawinkan. Kepala putik dan serbuk sari itu ada di situ, kecil banget. Kalau vanili berhasil dikawinkan, ciri-cirinya adalah bunganya ini tidak akan jatuh. Dia akan layu, kering, sampai mahkotanya lapuk seperti ini. Tinggal batang bunganya aja. Itu. Tangkai bunganya, ini kan bunga nih. Ini ada tangkainya kan. Tangkainya ini adalah yang akan berkembang menjadi buah. Gitu. Kalau dia bertahan lama seperti ini sudah jadi buah nih. Ini sudah jadi buah nih. Sisa bunganya masih nyangkut. Ini akan tumbuh terus. Selama sisa bunga ini masih menggantung, dia akan tambah panjang. Begitu ini jatuh, dia akan stop. Kalau minggu ini dia jatuh, dia panjangnya cuma segini aja. Tapi kalau 2 bulan lagi dia masih menggantung, dia kan tumbuh terus. Gitu. Ini gagal. Seandainya pun ini menjadi buah, ini akan jadi pendek buahnya. Atau ini akan rontok. Kalau saya, sebelum rontok ini besok akan saya potong. Saya buang. Saya akan prioritaskan 8 sampai 10. Saya akan lihat batangnya, kalau ini kan agak besar nih, agak lumayan bagus. Ini batangnya. Saya berani sisakan 10 buah. Jadi semuanya bakal gede-gede. Kalau batangnya agak kecil, saya sisakan 8 aja. Atau 6 aja. Gitu. Kadang ada batang yang kecil, keluar bunga, saya izinkan dia ngajak buah 6, 8 gitu. Kalau besar, batangnya seperti ini, oke, 8 sampai 10. Dijamin buahnya besar-besar. Saya sudah nanam sekitar mungkin 6.000, 7.000 vanili. Di tiap kebun selalu ada beberapa komoditi. Seperti di sini, vanili saya mix dengan merica, tabiobun gitu. Ada yang saya mix dengan alpukat, ada yang saya mix dengan kelengkeng, dengan pisang, seperti itu. Jadi kalau metode yang seperti ini jaraknya sekitar 2 kali 2 karena
diselingi dengan merica. Ada nanti yang kalian lihat jaraknya cuman 40 cm saya tanam, itu seperti pagar. Ada yang sekitar 1,5 kali 1,5, sama juga menggunakan media ban bekas gitu. Saya menggunakan apapun yang bisa saya dapatkan dengan murah, bahkan gratis. Ada teman yang punya bisnis tambal ban truk gitu, saya beli ban bekasnya, harganya murah. Kemudian pupuk, ada teman yang pelihara sapi, saya beli murah tai sapinya, tai ayamnya, atau apapun gitu. Sebisa mungkin saya ingin memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kebun saya ini. Ada orang yang beternak ayam, kotoran ayamnya itu saya beli. Ada yang beternak sapi, kotorannya juga saya tampung di sini. Kemudian ada yang di kebunnya punya pohon gamal banyak, saya suruh potong bawa ke sini. Ini kotoran kelelawar. Jadi ada temanku punya pabrik pupuk organik. Ya dia pakailah pupukku gitu. Akhirnya saya pakai. Ini kalau dipotong lebih awal jadinya gini. Kalau kita motong vanila tidak pada musim bunga, tumbuhnya tunas, bukan bunga. Tuh. Kalau ini mau dijadiin bunga, tunas ini potong lagi di sini. Pada saat sudah puncak musim kemarau. Ini kan udah berakar juga nih. Setiap yang turun dia masuk ke tanah, dia keluar akar, tong, tek. Ini arahkan ke tanaman tempat dia pegangan, tanaman rambatnya. Ini kan, bawa sini. Diarahkan gitu nanti dia naik. Ini kita kubur sedikit. Carikan media tanam sini. Kubur tipis aja di keluar akar. Ketika kita nanti yakin akarnya udah kuat, udah banyak yang turun, baru kita potong nih. Itu. Akar-akar ini boleh dibersihin. Penyakit yang paling sering nyerang vanili itu busuk batang, busuk daun, pokoknya batangnya nanti jadi busuk. Yang biasanya ciri-cirinya dia akan busuk batang itu kelihatan dari daunnya kayak gini. Pencegahannya biar nggak sampai batangnya busuk, yang kayak gini tuh mesti dibuang. Ini harus secara kontinu kita buang. Setiap nemuin daun-daun yang terinfeksi kayak gini, ini kita buang. Saya bikin pagar itu masih di wilayah kebun saya. Saya bikin pagar bukan untuk membatasi dengan kebun tetangga, tapi untuk membatasi sampai batas mana kebun vanili. Di luar ini masih tanah saya, wilayah kebun saya, tempat buang sampah, tapi sampah organik semua. Misalkan vanili yang busuk tadi saya buang keluar pagar. Vanili itu adalah tanaman yang sudah teruji beratus tahun ada di Indonesia, beratus tahun ada di Bali. Jadi dia sudah sangat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maksudnya dengan hama-hama yang ada, dengan cuaca yang ada di sini gitu. Daun gamal ini adalah anti jamur. Musuh yang paling utama dari vanili ini jamur. Batangnya jamuran busuk, daunnya jamuran busuk gitu. Dan ternyata akhirnya saya temukan literatur yang memang menulis bahwa daun gamal ini adalah anti jamur. Makanya saya selalu gunakan pohon gamal sebagai rambatan vanili, jadi peneduh dan juga produsen pupuk. Itu juga kebunku sini, tapi di bawah baru nanam lengkeng. Waktu kemarin kan aku sempat dulu. Apa? Ye, ye, hidungnya hilang sana hilang, hidungnya sana hilang, mana hidungnya? Ya masih. Nah ini kebun 13 yang sedang kami buka. Jadi persiapan menanam itu seperti ini. Jadi lahan kita bersihkan pertama, baru kita nanti tentukan di mana akan menanam apa gitu.
Biasanya saya memilih bagian yang datar seperti ini. Saya tanamin vanili. Karena vanili itu perawatannya kan paling ribet dibandingkan tanaman yang lain. Jadi biar aksesnya paling mudah, bawa pupuk, kita kerja, bawa orang lah gitu, paling gampang. Begitu kita masuk, yang kita lihat itu vanili. Hampir semua tanah di sini, tanah yang tidak dioptimalkan oleh pemiliknya. Jadi pertanian di sini itu sudah mati sejak bisa dikatakan tahun 80-an ketika ada pariwisata. Orang-orang pada kerja di pariwisata, akhirnya tanah-tanah bisa dikatakan ditinggalkan. Paling mereka naruh sapi satu, nah seperti tetangga nih. Sisanya liar aja tumbuh nih. Ada kelapa, ada manggis, ada apa. Tumbuh liar, ada pohon besar gitu. Saya mengajak teman-teman berinvestasi di sini. Tujuannya selain tujuannya mendapatkan uang gitu adalah juga untuk mengembalikan budaya bertani di sekitar tempat tinggal saya. Ketika tanah-tanah itu sudah ditinggalkan, orang sudah tidak mau lagi ke kebun, akhirnya ketika mereka butuh uang lebih, mereka akan mengontrakkan tanahnya dengan harga yang sangat murah gitu. Contohnya ini nih. Ketika orang mengontrak tanah dengan harga yang sangat murah, orang hanya akan berpikir untuk menanam kayu, dijadikan hutan. Ketika tetangga sudah menjadi hutan, kebun tetangga sudah jadi hutan, di sampingnya sudah tidak bisa lagi nanam cabai, jagung, sudah terlalu teduh gitu. Tapi saya berpikir walaupun di samping sudah ada hutan, vanili masih bisa tumbuh di sini karena vanili butuh tempat yang teduh gitu. Nah, jadi harapan saya adalah jadi selain saya mendapatkan keuntungan dengan bertani, saya juga berharap orang-orang juga mau meniru lah gitu. Bahwa tanah-tanah kita ini tanah yang subur. Janganlah semua tanah yang sebelumnya produktif untuk tanaman pangan semuanya disulap jadi hutan. Aluh ragongai barisan kapulaga tuh. Yang rejengnya sing perlu bagayasa. Tanah ini sama sekali tidak pernah digarap. Bahkan kalau kamu lihat tuh, kalau bro lihat pohon manggis ini pohon manggis tingginya sudah sekitar 4,5 meter. Itu tertutup semak-semak. Nih. Artinya semak-semak tingginya sampai 4,5 meter di tanah ini. Sebelum saya bersihkan. Setelah dibersihkan, pohon manggisnya baru muncul. Saya nggak tahu ada pohon manggis sebelum tanah ini dibersihkan. Waduh. Nanam ubi, nanam jagung, nanam padi gage itu udah nggak mungkin karena sudah teduh. Nah, disitulah saya masuk. Saya mengajak teman-teman investor saya untuk berani mengontrak dengan harga yang lebih tinggi, 2 kali lipat lebih. Karena secara kalkulasi bisnis itu sudah sangat masuk. Bertani itu bukan sesuatu yang tidak kalah keren gitu. Sekarang kan sudah zaman internet masuk desa. Bisa dikatakan jarak itu sekarang sudah bukanlah sesuatu yang sangat esensial ya. Jadi kita tinggal di desa pun tidak kalah cepat menerima informasi daripada orang yang tinggal di kota gitu.
Jangan takut telat menerima tren apa yang sedang hit hari ini gitu. Jadi berpikirlah untuk tinggal di desa. Semoga dengan saya serius bertani ini atau berkebun ini menginspirasi lagi orang untuk kembali menjadi petani atau memanfaatkan lahan-lahan yang mereka miliki untuk ditanami tanaman pangan.